Shalom. Shalom. Shalom yang ada di Jepara, di Ampel, Jam 9 selesai. di Semarang, Lamongan, Kupang, Salatiga, dan semuanya. Kita akan mulai fokus keluarga kita malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan butuhkan pujian. Pekerjaan yang besar, pekerjaan yang besar, yang agung, kudus dan mulia, mengubah isi dunia bagi yang maha tinggi. Tetapi pekerjaan yang besar, yang agung, kudus dan mulia, mengubah isi dunia bagi Dia. Mengubah isi dunia bagi Dia. Mengubah isi dunia bagi Dia. Sekalipun mungkin kita dalam situasi yang baru, masa-masa pandemi seperti ini, tetapi tidak membatasi gereja Tuhan untuk tetap bergerak, dan setiap keluarga-keluarga ditetapkan Tuhan. Ketetapan itu masih berlaku bagi setiap kita untuk kita mengubah isi dunia bagi nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Bukan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan, bahwa setiap hidup kita adalah untuk menggenapi setiap rencana Tuhan, menggenapi firman Tuhan dalam hidup kita. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Yesus Tuhan, Engkau sempurna atas karya-Mu. Ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan, kami rindu setiap keluarga-keluarga juga terus menggenapi setiap rencana-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menantikan Engkau berbicara melalui hamba-Mu pada malam hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapak dan Ibu Oscar Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Pengurapan yang dari Tuhan, pesan-pesan firman-Mu yang dari surga itu Kau sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Dan juga bagi setiap kami, urapi setiap kami Tuhan.
untuk kami menangkap kebenaran firman-Mu dan kami melakukannya. Biarlah nama-Mu terus dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, baik. Shalom, selamat malam semuanya. Salam. Salam. Boleh bersama-sama walaupun kita secara daring ya. Tetapi karena kita adalah manusia roh, jadi kita memang bisa berkumpul ya bersama-sama. Jadi daring ini bisa mempersatukan kita secara roh juga ini ya. Baik, mungkin supaya bagus suaranya, mungkin semua di mute supaya nanti kita bisa unmute pada waktu pertanyaan ya. Baik. Ya. Saya akan share slide-nya sebentar ya. Ini sudah bisa lihat belum ini ya? Sudah, Pak. Ya. Ya. Nah, ini tema kita malam hari ini adalah kegerakan keluarga atau kebangunan rohani bagi keluarga ya. Ya. Nah, memang menurut saya ada banyak anak Tuhan tidak terlalu mengerti bagaimana sebenarnya kebangunan rohani bagi hidup kita atau bagi keluarga kita ini ya. Jadi ini saya pikir penting sekali kita belajar supaya kita mengerti ini ya. Ya, karena banyak orang menunggu kebangunan rohani itu. Karena banyak anak Tuhan berpikiran bahwa kebangunan rohani itu adalah betul-betul hanyalah tindakan Allah semata. Ya. Nah, jadi kita mau coba lihat dulu ini nih definisi dari kebangunan rohani ya, supaya nanti kita juga bisa melihat. Nah, apa arti kebangunan rohani? Kebangunan rohani adalah ketika Allah menyatakan dirinya dalam kekudusan yang mengagumkan dan kuasa yang tak tertahankan, yaitu ketika Dia mengunjungi dunia manusia untuk memberikan visi yang baru dari kemuliaan dan kasih karunia-Nya dan sekaligus untuk mengungkapkan dosa manusia, kekurangan dan kebutuhan yang begitu besar akan kemurahan Tuhan. Nah, selama masa kebangunan rohani, umat Allah dipulihkan dari kebiasaan lama yang tercela, kecerobohan dan kemalasan. Mereka menjadi sibuk dengan hal-hal yang ilahi, mereka berdoa dengan intensif, datang ke rumah Allah lebih sering untuk persekutuan dan ibadah, mereka menjadi lapar akan firman Allah yang disampaikan, yang menerangi dan dengan kuat menembus hati pendengarnya, membawa keinsafan dan respon. Orang percaya menjadi bergairah akan jiwa-jiwa dan menjadi sangat peduli tentang keselamatan rohani jiwa-jiwa yang terhilang. Saya sengaja ada banyak definisi kebangunan rohani oleh hamba-hamba Tuhan, tapi saya ambil yang ini karena jauh lebih lengkap gitu menjelaskan. Dan sengaja saya buat ada 2 warna, jadi untuk menjelaskan satu. Jadi kebangunan rohani ini satu sisi adalah tindakan Allah, tetapi di satu sisi lagi adalah respon dari orang yang akan mengalami kebangunan rohani itu. Jadi harus dua-duanya ini. Satu, Allah memang menyatakan dirinya. Yang kedua adalah manusia itu meresponinya. Jadi bukan hanya Allah saja, tetapi juga manusianya, kitanya juga, gitu ya. Nah, jadi ada 2 nih, 2 hal, 2 sisi. Satu adalah dari sisi Tuhan, lawatan Tuhan terjadi, ini hasil pekerjaan Tuhan. Yang kedua adalah respon dari orang itu, adalah suatu keputusan untuk mengalami lawatan Tuhan, suatu komitmen untuk dia bersemangat di dalam Tuhan. Jadi
kalaupun misalnya Tuhan melawat, tapi Tuhan lewat gitu, Tuhan melawat umatnya, tapi kalau dia responnya nggak ada, dia nggak akan mengalami. Saya buat contoh misalnya peristiwa perempuan yang sakit pendarahan, ada banyak yang mengelilingi Yesus, tetapi kuasa Yesus itu hanya ditangkap oleh perempuan yang sakit pendarahan. Ada banyak yang ingin melihat, berkerumun melihat Yesus, tetapi hanya Sakeus saja yang merasakan lawatan itu, sampai Tuhan bisa mampir ke rumahnya. Jadi selalu kebangunan rohani itu ditentukan oleh dua sisi ini. Nah sekarang kalau sisinya dari Tuhan, sisi dari Tuhan, pastilah dia selalu di sisi Tuhan, pastilah dia selalu berkeinginan atau berkehendak ya untuk melawat umatnya, menjamah umatnya. Tidak ada di dalam Alkitab kita itu, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak ada Tuhan kita itu tidak menginginkan itu. Yang Tuhan berjanji justru adalah Dia selalu ada untuk kita. Dia selalu ingin memperhatikan kita. Ia melawat kita. Jadi poin yang terpenting jadinya adalah di dalam kebangunan rohani itu jadinya bukan lagi tergantung Allah sendiri, karena selalu Allah menginginkan itu, selalu Allah melawatnya. Tuhan menginginkan kebangunan rohani, ya. Pekerjaan Tuhan mengarahkan supaya kita mengalami kebangunan rohani. Jadi penentunya sekarang kebangunan rohani itu adalah soal komitmen kita, keputusan kita untuk dibangun, terbangun, mengalami kerajinan supaya kita bisa melihat, supaya kita mengalami kebangunan rohani itu. Nah, hal yang sama misalnya kita lihat di waktu kalau kita baca Yosua pasal 24 misalnya, mulai dari ayat pertama kita baca, Yosua pada waktu itu menggambarkan betapa Allah itu menjagai, setia, melakukan mukjizat, menolong mereka mulai keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Tetapi mereka up down, up down, up down, up down. Hidup mereka menjadi biasa, kalau aman-aman ya mereka jadi menyembah berhala, ya kalau tertindas datang kepada Tuhan. Nah, lalu Yosua bangkit pada saat itu berkata kepada umat Israel itu, nah itu yang terkenal ini ya, Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, selanjutnya kalau kita baca ya habis dari cerita ini, maka Yosua katanya setelah zamannya Yosua ini, maka umat Israel menjadi menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mengapa? Yosua berkata, engkau harus mengambil keputusan, berkomitmen gitu. Engkau harus takut akan Tuhan, beribadah dengan tulus ikhlas gitu. Pilih hari ini mau ikut Tuhan atau ya sudah ikut Allah orang Amori yang kita diami ini. Jadi poin kegerakan kebangunan rohani itu ditentukan oleh apakah dia mau berkomitmen, apakah dia mau takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan setia, menjadi rajin beribadah, rajin berdoa. Itulah kunci kebangunan rohani.
karena Tuhan kita ya dia sudah pasti dipastikan melawat kita. Apakah kita menerima mengambil lawatan itu? Ya. Hal yang sama misalnya kalau misalkan di Wahyu misalnya, ya aku mencela engkau karena apa tuh yang suam-suam itu, engkau lebih baik panas atau dingin. Nah, gitu. Juga itu berbicara soal komitmen, ya. Komitmen. Jadi yang Tuhan mau untuk kita mengalami kebangunan rohani, keluarga kita mengalami kebangunan rohani, sebenarnya, nah ini nih ya, sebenarnya tergantung kepada komitmen kita. Tergantung pada keputusan, tindakan keputusan-keputusan kita. Apakah kita mau mengalami kebangunan rohani atau tidak, gitu tergantung pada kita. Kalau pada dasarnya Tuhan sudah melawat, Tuhan sudah menunjukkan kepada kita suasana masa musim di mana ini adalah Tuhan adalah lawatan Tuhan. Jadi yang kita mau bahas lagi sekarang adalah bagaimana jadinya komitmen-komitmen kita untuk kita mengalami kebangunan rohani ini ya. Nah, jadi apa nih yang komitmen-komitmen apa? Keputusan-keputusan apa yang harus kita ambil sehingga kita bisa mengalami kebangunan rohani? Nah, ada 3 sebat yang kami apakan ya. Sampaikan nih. Yang pertama adalah dia ambil keputusan untuk menselaraskan kehidupannya sesuai dengan tujuan Allah. Ya, kalau mau kebangunan pribadi, tujuan pribadinya, kalau mau keluarga, tujuan keluarga ini. Nah, karena dalam hal ini adalah keluarga. Nah, jadi saya coba di dalam firman Tuhan, ya Tuhan menghendaki tujuan berkeluarga itu adalah kalau kita lihat misalnya di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, lalu memberkati mereka, beranak cuculah, lalu kuasailah bumi. Dari poin-poin ini saya buat ada 3 hal tujuan Allah. Yang pertama adalah Tuhan mau keluarga itu menjadi gambaran Allah. Manusia itu menjadi gambar Allah, keluarga itu menjadi gambar Allah. Itu sebabnya menurut saya mengapa Tuhan kita itu kita sebut Bapa, Yesus adalah anak gitu ya, dan itu gambaran dari keluarga. Menjadi gambar Allah. Yang kedua adalah beranak cucu, bermultiplikasi. Ya. Makanya kita perlu memuridkan supaya kita bermultiplikasi. Bukan hanya sekedar berketurunan secara jasmani, tapi berketurunan secara rohani. Ya, bermultiplikasi. Dan yang ketiga adalah supaya kita menjadi menguasai bumi, berdampak bagi dunia ini. Menjadi berkat. Ya, kita bukan hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi menjadi dampak bagi dunia ini. Itu adalah tujuan keluarga. Dan kalau itu tujuannya, sebenarnya keluarga itu akan menjadi hampa, kurang bernilai kalau tidak tinggal dalam tujuan ini. Ya, sebab sejak semula Allah menghendakinya. Jadi setiap keluarga harus berkomitmen. Tujuan kami berkeluarga adalah supaya gambar Allah nyata dalam keluarga kami. Supaya kami boleh bermultiplikasi. Ya, banyak orang boleh datang kepada Tuhan melalui pelayanan kami, melalui orang keluarga, kalau punya anak kita secara jasmani, ya mereka menjadi teman kita untuk menjangkau banyak hal gitu. Kita bisa bermultiplikasi atau melalui anak-anak rohani ya. Dan akhirnya menjadi dampak bagi dunia ini. Nah, yang kedua adalah bagaimana supaya
kita mengalami kebangunan rohani, ya, tindakan apa? Kita harus menanamkan nilai-nilai dengan konsisten di dalam keluarga. Ya, persoalan banyak keluarga adalah mengapa ribut di dalam keluarga, karena dia tidak sama di dalam keluarga dengan di luar. Ya, mengajarnya berbeda di dalam dengan di luar. Kita harus terus tanamkan nilai-nilai secara konsisten kepada anak-anak, harus secara konsisten, ya, mereka harus menangkap tujuan kita berkeluarga ini, dan nilai-nilai kerajaan Allah itu harus dia tangkap. Ya, Ulangan 6 ayat 7 berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Kita harus terus mengajar kepada anak itu bahwa anak itu tujuan kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, untuk menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan senang. Jadi dia harus tersampaikan. Nah, jangan sampai dia melihat, waduh betapa ngerinya kalau jadi anak Tuhan. Susah, wah enggak bisa gitu. Nih, jadi nilai-nilai yang kita tanamkan, dia bangga menjadi anak Tuhan gitu. Dia bangga dengan tujuan-tujuan Tuhan itu dalam hidup kita. Kita harus pertontonkan itu secara konsisten. Ya, ketika kita melayani misalnya, maka kita harus tunjukkan kepada anak-anak itu bahwa hidup kita memang untuk melayani. Jangan sampai dia tangkap, aduh kasihan sekali bapak saya ini melayani. Kenapa? Karena seringkali dia mengeluh kepada anaknya, misalnya, ya. Jadi dia harus tanamkan nilai-nilai kerajaan Allah itu, ya, itu yang membuat keluarga itu jadi mengalami kebangunan rohani. Nah, yang ketiga adalah menjadi teladan, harus jadi contoh kepada anak-anak itu, ya, juga, ya. Kepada anak-anak kita itu harus jadi contoh, ya. Jadi apa yang kita lakukan harus betul-betul bisa menjadi satu kebanggaan bagi dia. Ya, saya harus katakan misalnya ini persoalan banyak bagi hamba-hamba Tuhan. Banyak itu anak-anaknya tidak ingin seperti bapaknya. Iya. Jadi berarti dia tidak menjadi teladan. Harusnya anak-anak itu bangga. Tentu bukan maksud saya sebagai profesi, ya. Mungkin ada yang bapaknya dokter, anaknya tidak mau dokter, nah beda, ya. Tapi maksud saya dia harus bangga. Tidak, maksudnya dalam melayani, jangan sampai anaknya nggak mau seperti bapaknya. Kasihan dari bapak saya ini kayak gitu, katanya gitu, ya, misalnya. Itu artinya dia tidak jadi teladan. Harusnya dia meniru. Wah, dia bangga dengan apa yang dilakukan orang tuanya. Nah, itulah komitmen-komitmen yang harus kita bangun sehingga kita bisa akan melihat kebangunan rohani terjadi atas keluarga kita. Ya, mari, ya, saya akan mungkin dilanjutkan sama istri saya. Ya, oh mau di, oke. Ya. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Komitmen membuat kita terhindar dari lelah dan putus asa. Karena konsentrasi kita kepada apa yang kita komitmenkan di hadapan Tuhan. Tadi saya menyimak komitmen tadi dipaparkan oleh Pak Oscar adalah keputusan kita di hadapan Tuhan akan apa yang kita akan capai di dalam keluarga kita. Kalau saya boleh sharingkan di sini, wanita komitmennya dalam keluarga, dia berhadapan dengan suami dan anak-anaknya. Wanita. Oh, sorry. Oh, bukan. Ini bisa dengar nih. Duh. Bisa Pak, tapi kurang keras, ya. Suaranya pelan sekali Pak Oscar. Ya.
Oke. Ya, Begini harus bisa bersemangat ini. lebih kedengaran? Sudah, Kak. Sudah ya. Jadi komitmen dalam keluarga itu membuat seorang wanita terhindar dari lelah dan putus asa. Karena konsentrasinya kepada apa yang dia mau capai, apa yang mau dia kerjakan di hadapan Tuhan. Jadi wanita harus kuat dalam panggilan. Dia harus benar menetapkan panggilannya di dalam keluarga. Wanita memiliki sebuah keputusan, aku dan seisi rumahku akan menyerahkan hidup kepada Kristus dan melayani Tuhan selama-lamanya. Dan ketika konsentrasinya diarahkan ke sana, maka dia akan punya sikap yang benar terhadap suaminya, dia punya sikap yang benar juga terhadap anak-anaknya. Saya coba sampaikan, ketika dia konsentrasinya bahwa keberadaanku di dalam keluargaku untuk menjadikan rencana Tuhan terhadap suamiku itu harus terrealisasi sempurna. Maka dia akan mengerahkan segala daya upayanya untuk menolong suaminya, untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang akan dilakukan suaminya atau yang akan dikerjakan suaminya, mengingatkan mungkin suaminya, memberikan masukan-masukan atau mensupport apa saja kepada suaminya dalam rangka menolong suaminya dengan rasa hormat dan memberikan dukungan yang penuh kepada suaminya tanpa berhitung. Karena konsentrasinya rencana Tuhan kepada pasanganku harus terjadi. Harus terjadi. Jadi ada sebuah energi yang bisa bertahan, energi yang terus tidak putus asa, kalaupun rasanya tidak mendapatkan feedback yang baik mungkin, tetapi dia hanya berkonsentrasi akan apa yang dia harus kerjakan, bukan apa yang dia harus terima dari pasangannya. Nah, itu memungkinkan, komitmen memungkinkan kita tidak lelah dan tidak putus asa sampai apa yang kita harapkan dari Tuhan itu terrealisasi sempurna. Nah, itu yang membuat kekuatan dari sebuah komitmen kepada pasangan. Jadi enggak bilangin dikit-dikit saya, apa-apa saya. Bayangin kalau enggak ada saya, udah deh ketahuan dia aslinya. Hamba Tuhan yang apa gitu, yang mungkin sangat apa gitu ya, tidak kuat atau dan lain-lain. Tetapi kita tidak berhitung itu. Kalaupun mungkin ide-ide yang dia paparkan, ide-ide yang dia sampaikan itu adalah buah dari pikiran kita, tapi dengan rasa hormat tetaplah suami yang memimpin. Begitu. Jadi keberadaan kita betul-betul untuk menjadikan kebaikan semua apa yang menjadi tujuan-tujuan Tuhan terhadap pasangan terjadi, sehingga kegerakan Tuhan di keluarga terjadi lewat pasangan. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak juga kita harapkan untuk mereka memiliki panggilan yang pribadi. Ada hal yang harus diperhatikan oleh anak-anak hamba Tuhan. Karena anak-anak hamba Tuhan lahir di keluarga yang sudah melayani. Mereka sejak kecil sudah dibawa melayani. Sehingga panggilan pribadinya kadang tidak terkonfirmasi. Baru kaget setelah kehidupannya itu berbeda dengan apa yang kita estimasikan. Jadi anak-anak harus mengalami lahir baru. Secara pribadi, anak-anak harus mengalami yang namanya panggilan pribadi di dalam Tuhan. Anak-anak harus terkonfirmasi bagaimana dia memahami bahwa dia pun harus mengalami panggilan yang pribadi di dalam Tuhan. Jadi, dan anak-anak akan mengalami respon yang berbeda-beda. Ada yang mudah menangkapnya, ada yang perlu ketabahan untuk sampai mereka memahami. Bahkan kita bisa melihat dari pilihan-pilihan hidupnya, bukan karena papa mamanya hamba Tuhan, tetapi dia memiliki panggilan di dalam Tuhan untuk meresponi panggilan Tuhan secara pribadi. Bukan karena label dari papa mamanya pendeta atau hamba Tuhan atau orang Kristen. Tapi dia tahu bahwa dia dipanggil Tuhan dengan panggilan yang pribadi. Itu yang memungkinkan keberadaan kita tidak harus bersama-sama dengan dia membuat dia jadi baik.
Kalaupun kita tidak bersama-sama dengan dia, ketika dia sudah mengalami panggilan yang pribadi, maka anak-anak ini menjadi rekan sekerja bagi kita. Kita tinggal bisa mengingatkan dia bahwa ada Tuhan bersama denganmu. Karena bagaimanapun kita sebagai hamba Tuhan, kita nggak bisa 24 jam dengan anak-anak. Tapi ketika anak-anak mengalami panggilan yang pribadi, maka kita memiliki satu hal yang bisa menyejukkan hati kita. Bahwa ada Tuhan yang disadarinya, bukan orang tua yang harus bersama dengan dia. Tapi ini memang harus proses yang namanya yang tadi, yang kedua, yaitu nilai-nilai yang ditanamkan. Ada banyak orang tua menanamkan dengan maksud menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak, tetapi anak-anak hampir tidak bisa melihat mana yang harusnya itu dikompromikan, mana yang tidak. Semua dari baju, dari tidak boleh berdoa, dari pakaian, letak rumah, semua hampir tidak bisa tidak jelas mana yang itu bisa dikompromikan, mana yang tidak. Tapi dengan rasa kerinduan yang dalam, saya mau sampaikan kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, mari kita hanya mempersoalkan hal-hal yang esensi sehingga anak-anak tahu mana yang bisa dikompromikan, mana yang tidak. Sehingga ketika kita bertahan untuk sesuatu yang tidak bisa dikompromikan, dia paham betul itu namanya kebenaran. Soal dia mau makan mie atau nasi, atau dia mau taruh mejanya ke kanan atau ke kiri, kita bisa mengikuti apa yang flow-nya dia. Tetapi ketika kebenaran, mereka yang harus mendengar kita. Memang tidak jarang anak-anak hamba Tuhan itu sakit hati sama papahnya. Saya banyak mengalami harus mengkonselingkan anak-anak saya ketika papanya mengatakan kebenaran. Sebab banyak informasi yang dia dapat bukan saja dari rumah, dari apa yang dia baca, dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia teman-temannya punya pilihan. Sementara mungkin setelah dengar konfirmasi dari orang tuanya, dia tidak boleh melakukannya. Tapi orang lain bisa melakukannya. Tidak jarang dia berkata, ini balada anak Tuhan. Ya. Kalaupun ada di kondisi seperti itu, kalau itu kebenaran, memang kita tidak boleh kompromikan. Hanya memang batasannya, jangan sakiti anakmu. Jangan sampai dia tersakiti oleh karena pengertian-pengertian yang dia belum tahu, tapi itu kebenaran bagi kita yang kita mau paparkan. Memang kadang tidak bisa dihindari anak-anak, kadang ibu yang agak susah ya harus menerangkan bahwa papamu berkata benar, mungkin hari ini kamu tidak mengerti, nanti kamu bisa mengerti. Lalu dia mau lobby-lobby, kenapa harus begini, kenapa saya nggak boleh, kenapa begitu. Dan kita sebagai yang tadi ya, ibu yang memegang kebenaran, yang bagaimana supaya anak-anak bisa dimenangkan, dia harus meluruskan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mau kesaksian sedikit, di perjalanan anak-anak ditanamkan nilai-nilai. Satu kali Michael pernah berkata kepada saya, susahnya jadi anak hamba Tuhan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dan papi selalu harus bilang, kita harus di garis terdepan, kita harus di garis terdepan. Kristus harus terceritakan dalam hidup. Dan dengan cara saya harus sadar betul bahwa saya harus berprestasi dan lain-lain dan lain-lain gitu. Saya nggak boleh ini, saya nggak boleh itu. Dia bilang, saya ingin cepat besar supaya saya punya pilihan sendiri. Katanya kalau 17 tahun punya pilihan sendiri. Seperti itu. Tapi Bapak Ibu, kita terus kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai pada akhirnya, pada waktu ada pelepasan masa SMA, saya tahu persis dia mendengar suara Tuhan. Di sana dia menyerahkan hidup. Dia menuliskan hal-hal ini Bapak Ibu. Saya akan beri kita apa yang dia tuliskan pada saat dia SMA. Bisa disampaikan. Dari nilai-nilai yang kita tanamkan, yang tidak jarang dia. Jadi jangan berkecil hati kalau hari ini anak-anak merasa terberati dengan apa yang kita sampaikan. Percaya firman tidak kembali dengan sia-sia. Dia tulis dalam bahasa Inggris begini. Sebetulnya saya sudah tidak yakin dia menulis seperti ini. Karena banyak hal dia merasa terberatin dengan apa yang kita nasihatin. Teruntuk ayah yang paling luar biasa, banyak terima kasih saya ucapkan untuk semua yang engkau telah perbuat bagiku. Tanpamu, aku tidak dapat menjalani hidup.
Kau selalu ada saat di mana aku membutuhkan. Kau membimbingku dalam seluruh hidupku. Kita berbagi banyak memori, baik dalam buruk. Walau kadang aku gagal menggenapi ekspektasimu, saat aku selip dan terjatuh, kau selalu menguatkanku, kau selalu memberitahukan jalan yang harus aku tempuh setiap harinya. Oleh karena itu, Papa yang tercinta, aku mengucapkan banyak terima kasih untuk selalu berada di sana menolongku untuk bertumbuh. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak, mungkin anak-anak tidak seperti langsung ekspektasi kita, kuatlah di dalam kebenaran, karena firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Jadi kuatlah terus di dalam nilai-nilai kebenaran dan konsisten, pertahankan itu. Kalau itu memang hal yang harus dia kerjakan, percaya ada Roh Kudus, percaya ada Tuhan yang sanggup membuat dia akhirnya bertemu bahwa itu bukan suara dari papa mamanya, tapi itu suara Tuhan melalui papa mamanya kepada anak-anak. Kita tidak perlu takut terhadap dunia ini, apapun sekarang kondisinya, anak-anak tetaplah orang. Kita sudah ditetapkan Tuhan menjadi orang tua terbaik bagi anak-anak kita untuk mereka sampai kepada rencana Tuhan. Tuhan sudah atur potensinya kepada kita, asal kita satu tujuan. Apa yang Tuhan rencanakan terhadap anak-anak harus terjadi lewat hidup kita. Gitu Bapak Ibu. Dan yang ketiga soal teladan, memang kita harus hati-hati sebagai hamba Tuhan. Kadang kita tidak sadari, kita berdiskusi dengan pasangan, menceritakan hal-hal betapa tidak enaknya kondisi dan situasi di dalam pelayanan. Bapak Ibu, itu kita keluhkan kepada Tuhan. Untuk hal-hal di ambang batas kita, ketidakkuatan kita, itu datangnya kepada Tuhan. Bukan kita diskusikan dan anak-anak mendengar. Nah, ketika anak-anak mendengar, dia akan mulai punya persepsi bahwa pelayanan itu akan menjadi suatu hal yang susah, yang tersakiti atau apa. Ketika anak-anak melihat bahwa pelayanan itu adalah pelayanan yang kondisi di mana kesukaran, kedukaan, penderitaan, maka kita yang akan susah sendiri melihat anak-anak tidak suka melayani. Tapi ketika kita nyatakan kepada anak-anak, melayani adalah kehormatan, melayani adalah harga mati, melayani di mana kita melihat kesukaan besar, melayani di mana kita mengalami Kristus, saya percaya anak-anak mungkin akan lebih hebat dari kita. Karena dia akan lebih berimprovisasi lagi. Karena dia angkatan yang kemudian. Itu yang saya mau sampaikan, yang saya mau ingin teguhkan kepada kita. Ini anak-anak saya hadirkan, mungkin nanti kalau di pertanyaan bisa bertanya bukan saja kepada kami, tapi kepada anak-anak juga, mungkin hal-hal yang bisa diketahui oleh anak-anak. Saya janjikan kepada anak-anak jam 7.45 dia bergabung. Jadi demikian yang saya bisa tambahkan. Jadi begitu kira-kira. Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya ya.